pindah-pindah banget sih, maksudnya ketika dia toddler terus ke TKA, ke preschool aja sih pindah. Sama satu lagi waktu di US, karena kan kita sempat tinggal di US sebentar, itu juga sempat nyobain sekolah. Memang kalau yang pertama kali pindah itu karena Arnya sih yang minta, dia minta kayak pengen sekolah baru gitu, karena mungkin di sekolah yang lama dia terlalu udah image dia tuh kayaknya di kepala tuh udah kayak sekolah tuh nggak seru gitu kan, kayak harus pisah sama mama jadi aku sedih kata dia kayak gitu. Jadi padahal di sekolah yang kedua juga pisah sama mama, cuman yang di sekolah yang kedua mungkin guru-gurunya juga lebih bisa menghandle. Jadi ketika dia say bye-bye sama mama di drop off di sekolah, gurunya lebih bisa menenangkan. Sama di sekolah yang sekarang ini yang dari waktu itu dia pindah, kebetulan ada kipas, jadi dia ngerasa lebih nyaman. Iya, jadi memang salah satu rutinitas aku sebelum anak-anak kembali ke sekolah, mempersiapkan pastinya kebutuhan untuk sekolah mereka, dan itu juga jadi salah satu trik aku untuk mengadaptasikan ataupun membuat anak itu menjadi excited dan termotivasi untuk going back to school. Dan di Mother Care sudah tersedia berbagai kebutuhan sekolah untuk anak-anak, dari mulai baju, fashionnya sampai sepatu juga, terus backpack, lunchbox, dan juga tempat minum segala macam semuanya ada. Pokoknya Mother Care sebagai one stop solution untuk berbagai kebutuhan mom and kids. Dan di campaign ini juga pastinya membuat anak-anak menjadi lebih percaya diri dan juga nyaman untuk kembali ke sekolah. Pokoknya aku bawa aja sih belanja di Mother Care, kan di sini juga banyak ya pilihannya, dari mulai baju, sepatu, tas gitu kan, berbagai macam varian, terus berbagai macam warna, karakter. Jadi kalau Ars sendiri sih kalau untuk tas kebetulan dia pilih yang roket ini, karena dia menganggap dirinya sebagai engineer kali ya, jadi dia suka yang berhubungan dengan kayak science dan kayak roket, pesawat, baling-baling, kipas gitu-gitu. Jadi dia pilih yang roket, dia seneng banget. Kalau sepatu memang dia pilihnya yang velcro, karena kalau ke sekolah dia harus buka sepatu sendiri, pakai sepatu sendiri, jadi itu sangat memudahkan. Terus Arasya kan juga pakai baju bebas kalau ke sekolah, belum pakai seragam pas TKA ini. Jadi dia pakai baju kaos, biasanya kaos-kaos di Mother Care juga memang nyaman-nyaman banget. Di sini juga kalau untuk celana berbagai pilihan ya, dari mulai celana panjang, celana pendek, berbagai macam bahan yang menurutku sangat nyaman, membuat anak-anak juga jadi pede dan awet juga sih kalau buat aku ya, dicuci berulang kali juga masih tetap oke kualitasnya. Oke, jadi seperti yang Tasya bilang ya, memang waktu untuk memasuki masa sekolah itu kan momen yang baru ya, bukan hanya untuk anaknya tapi untuk ibunya juga gitu. Dan berbagai kekhawatiran itu sebenarnya tuh terjadi di ibunya. Jadi dari Mother Care kita sebagai one stop solution untuk menyediakan produk-produk dari bayi hingga anak itu untuk memberi rasa kepercayaan diri baik untuk ibunya dan anak. Dengan apa? Dengan ya berbagai produk-produk yang bisa membuat anak-anak ini feel comfortable, feel confident, seperti tas, seperti celana yang berbahan nyaman gitu ya. Dan tentunya pasti anak-anak sekarang kan udah bisa request bekal sendiri ya gitu. Menyediakan comfort food dari anak kan juga salah satu bentuk untuk menyiapkan mereka bersekolah, dan tentunya kita bisa memfasilitasi itu dengan produk-produk yang kita carry juga gitu. Dan tentunya kita mau menginspirasi para ibu-ibu dengan mengundang Tasya bahwa kalian gak sendiri kok itu ngerasa deg-degan mau mulai sekolah gitu, karena aku pun juga ya masih ada rasa deg-degan ya gitu, dia bisa nggak ya adaptasi gitu. Dan proses back to school ini kan nggak hanya terjadi satu kali doang ya gitu, setiap tahun tuh pasti memulai lembaran yang baru, kenalan sama teman-teman yang baru gitu. Jadi dari Mother Care kita pasti ingin mendukung para anak-anak agar mereka juga semakin percaya diri, walaupun mereka khawatir tapi nggak apa-apa gitu, mereka bisa ngerasa pede dengan pakaian yang nyaman, dengan sepatu yang nyaman, dan juga tas dan kotak bekal juga gitu yang bikin mereka makin semangat. Ya,
ya adaptasinya seperti apa? Jadi sebenarnya sih kekhawatiran itu biasanya di 2 minggu sampai sebulan pertama aja sih. Setelah itu dia udah terbiasa dengan rutinitas barunya untuk berangkat ke sekolah. Dia udah tahu kalau setiap Senin sampai Jumat dia sekolah, Sabtu Minggu libur, sehingga dia tahu kalau dia udah nanya kayak ini hari apa. Oke, berarti aku sekolah berapa kali lagi. Sehingga ketika udah melewati 1 bulan pertama udah nggak ada nangis lagi sih, alhamdulillah ya. Di TKA ini dulu pas preschool masih lebih lama, mungkin adaptasinya sampai 3 bulan nangis gitu setiap di drop off. Cuman begitu nyampe kelas memang udah nggak nangis sih, maksudnya kalau begitu aku udah cabut itu udah nggak kelihatan sama dia, udah di handle gurunya, udah nggak nangis, dan gurunya selalu bilang ke aku kayak itu cuman kayak drama-drama aja sih Bu gitu. Sebenarnya begitu udah di kelas udah wipe his tears, udah kayak hapus air mata, udah sekolah main. Terus pulang sekolah juga yang kayak, mama aku tadi happy sekolahnya. Sementara aku yang masih kayak ada, tadi kamu bukannya nangis-nangis ya gitu kan, masih ada worry. Padahal enggak sih, itu cuman ya bagian dari mungkin dia merasa harus kayak berpisah sama mamanya, harus kayak memasuki kelas, dan apalagi di awal-awal kan rutinitas baru gitu, itu yang membuat mereka nggak comfortable aja, karena memang anak-anak kan sangat sensitif terhadap rutinitas gitu kan. Setelah udah menjadi bagian dari rutinitas udah oke sih, alhamdulillah. Sekarang juga mau masuk TKB, tapi kebetulan kalau di sekolahnya itu TKB gabung sama kelas 1 SD, jadi dia hitungannya udah masuk SD sekarang. Jam sekolahnya berubah dari jam 8 sampai setengah 3. It's gonna be a new challenge. Kita lihat nanti Arasya bakalan kayak gimana ya. Kalau Ars sih sekarang kita kan sekarang kan udah tahu ya dia sekelas sama siapa aja, dan kebetulan ada bestie-bestinya dia yang di kelas sebelumnya juga ternyata sekelas. Itu yang salah satu yang membuat dia excited. Terus kita udah beliin sepatu baru buat dia, jadi itu salah satu yang buat excited juga, kayak oke, aku nanti sekolah bisa pakai sepatu baru ini. Terus sekarang di sekolah kan berarti dia lunch di sekolah, terus ada snack time juga di sekolah, jadi bisa bawa tempat makan juga. Itu matter banget buat dia. Itu sih hal-hal yang buat dia excited ya. Cuman nanti sekolahnya kayak gimana karena baru masuk tanggal 22, jadi we'll see. Tunggu aja update-nya. Di sekolah disediakan, jadi aku nggak terlalu banyak pusingin, aku cuman bawain beberapa yang tambahan aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak buah, dia mau request buah apa masih boleh gitu dibawa ke sekolah. Harus sehat sih kalau sekolah dia gitu. Jadi itu aja sih paling kayak snack box kecil isinya buah, terus minum buat dia gitu. Sejak kapan sih Aru pakai produk-produk dari Mothercare? Dari aku hamil, aku udah pakai produk-produk dari Mothercare, udah mulai mempersiapkan menyambut si kecil gitu dari masa kehamilan pastinya ya. Kayak dari mulai awal hamil juga banyak sih produk Mothercare yang udah aku pakai gitu, yang udah aku beli gitu di sini. Terus ketika mempersiapkan kelahiran juga ada berbagai macam kan, kayak stroller, terus juga kebutuhan mandi, kebutuhan tidur, kebutuhan menyusui. Apapun itu, sampai sekarang Arasya udah usia sekolah, kebutuhan sekolah juga tetap belinya di sini. Untuk adiknya seperti apa? Kira-kira dia kayak seperti apa ke adiknya? Oh, Ar sayang banget sama adiknya. Dia bilang pokoknya adik aku kan bestie sama adik gitu. Pokoknya dia selalu bilang orang yang dia sayang tuh bestinya dia. Jadi dia sayang banget sih sama adiknya. Ya adalah sekarang kan adiknya udah bisa merebut mainan, udah kayak gitu. Adalah pasti momen-momen kayak konflik gitu kan. Cuman nggak berlama-lama sih, mereka berdua saling cari satu sama lain gitu. Kalau kayak misalkan abangnya sekolah, adiknya suka manggil-manggil itu bang gitu. Oh iya abang sekolah gitu. Terus kalau begitu adiknya misalkan lagi pergi atau adiknya lagi makan gitu di luar gitu, dia suka nyariin, Shanin mana ya mama, kok belum balik-balik sih, lama banget gitu. Terus dia suka ikut aku pilih baju-baju buat adiknya, kayak adik cantik sekali kalau pakai baju ini, mama beliin yang warna pink ya buat adik gitu. Terus dia selalu gemes sama rambut adiknya gitu kan, jadi kayak
rambut adik sangatlah halus, aku gemes sekali gitu. Romantis ya, kelihatan banget ya love language-nya apa. Iya, kayak gitu. Terus adiknya juga, ya pokoknya selalu nyariin. Sebenarnya adiknya agak lebih cuek sih ke abangnya, mungkin masih kecil juga kali ya, tapi ya tetap sih suka nyariin abang. Terus kalau kayak adiknya punya makanan apa, kebetulan dia suka snack Pure Eats nih yang ada di sini, pasti abangnya juga selalu dibagi gitu, kayak bang ini ada snack gitu. Adiknya baru nanti Senin, tapi masih yang ditemenin mamahnya, cuman sekolah kayak 45 menit, kayak sensory class, gym, sama kayak dance class gitu sih. Penting apa sih maksudnya untuk Tasya sendiri untuk anak-anak dalam sekolah sensori, sekolah-sekolah yang Not necessarily harus masuk sekolah sih menurut aku. Kalau misalkan moms memang punya waktu, energi untuk kayak dan juga research ya, maksudnya kegiatan apa nih yang harus diberikan ke si kecil di usia yang sesuai dengan milestones dan perkembangannya yang bisa menjadi stimulasi dia gitu untuk perkembangannya. Silakan boleh dilakukan di rumah. Waktu Arasya, waktu itu kita masa pandemi, jadi kebanyakan kayak sensory play aku lakukan di rumah, walaupun memang kayak harus beres-beres sendiri ya kan, harus bikin sendiri, harus kreatif, harus berani kayak ya udah pasti bakalan messy, bakalan kayak ya udah kita beres-beres sendiri. Nah begitu anak kedua, karena sekarang udah nggak masa pandemi, udah lebih banyak gitu kan di luar sana kayak sekolah-sekolah buat baby. Terus juga aku pun juga kan harus membagi fokus juga ya untuk kayak ke Arasya, ke kerjaan aku sendiri, sama kayak ke Shanin. Jadi makanya aku decide oke, ke sekolah aja, karena di sekolah udah disediakan, aku kayak udah nggak usah mikirin lagi kan silabusnya kayak gimana, terus juga kayak hari ini kegiatannya apa aja yang harus disiapkan, semuanya udah ada di sekolah gitu. Sebenarnya memang di sekolah juga receh banget sih mams mainannya ya, kayak maksudnya scooping, apalah, tulis-tulis, pakai finger painting, apa yang penting mau nyiapinnya aja sih. Jadi kembali ke preference masing-masing dan energi waktu masing-masing gitu. Tasya perkembangan tentang kemarin papahnya ulang tahun. Oh iya. Anak-anak sih senang ya, apa karena ada tiup lilin, itu aja sih. Kemarin kebetulan kita memang baru pulang dari liburan, jadi bisa pas benar-benar landing aku udah janjian sama keluargaku untuk kasih surprise suamiku di rumah. Mereka udah duluan di rumah, jadi kasih surprise ke suamiku. Dia kaget banget sih. Terus kalau Arasya sih nanya terus, mama kasih kado apa ke papa gitu kan. Terus aku kayak udah kasih tahu dari lama gitu, kayak dia nebak sendiri sih, lebih tepatnya kayak mama pasti kasih jam ya ke papa. Iya kok Ar tahu sih, tapi ini kan surprise ya, jadi kita jangan kasih tahu papa dulu. Sampai dia udah kayak setiap hari gini, papa aku udah tahu mama udah beli kado buat papa dari 10 hari yang lalu gitu. Jadi itu sih ya, momen-momen kayak gitu aja sih yang kayaknya lucu ya. Di setiap perkembangan anak ada momen-momen seru pastinya. Oke, sama-sama, thank you.